Pak Prabu, boleh nih diberikan tipsnya gimana sih caranya untuk meningkatkan popularitas bisnis, dan tentunya dengan popularitas bisnis tersebut kita juga mampu meningkatkan omset yang kita dapatkan. Silakan Pak Prabu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amel atas waktunya. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Ya, kaitan dengan bagaimana cara kita meningkatkan popularitas bisnis, ini sebenarnya kan tidak lepas dari langkah-langkah teknis yang harus kita lakukan ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan program bisnis kita ini dengan sendirinya itu akan diketahui oleh masyarakat secara umum tanpa kita melakukan sebuah aktivitas yang tertata dan tersistem. Nah, jadi salah satu langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah misalnya kita mengundang sebanyak mungkin seperti yang dijelaskan oleh Pak Wira tadi dalam program-program seminar online seperti Zoom seminar yang sering kita lakukan dan sudah terjadwal. Jadi tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan adalah jadi biar semuanya itu kan tertata. Jadi kita tidak bisa bekerja tanpa sebuah konsep taktis yang terarah. Sore hari ini saya lihat partisipan yang ikut training atau BDT itu sekitar 32 peserta. Dari 32 peserta ini saya lihat 80% itu adalah tim yang sudah solid, artinya teman-teman leader yang ada di level atas yang sudah dari awal memang bergabung dan mengembangkan. Hanya sekitar 20% dalam hal ini peserta itu yang teman-teman yang baru bergabung. Nah, ini juga harus kita evaluasi. Kenapa faktanya ini masih banyak dan masih didominasi oleh teman-teman tim leader yang memang sudah dari awal mempopulerkan atau memviralkan program ini. Kita bisa membuat grup WA. Ini dibuat dulu grup WA secara umum. Jadi kita kan banyak sekali teman-teman di WA grup, terus di Facebook seperti yang dijelaskan oleh Pak Wira pada minggu yang lalu. Itu kita jaring dulu dalam sebuah grup di mana adminnya itu kita, sehingga kita bisa betul-betul mengendalikan grup WA tersebut. Nah, kita sering promosikan. Kita sering promosikan terkait dengan program PDN Top Store. Jadi segala informasi-informasi yang diupdate dari grup leader, yang diupdate dari seminar, itu kita informasikan. Karena di situ akan merangsang anggota grup tersebut untuk ingin tahu terkait dengan program bisnis yang kita jalankan. Lalu langkah kedua, setelah kita membuat grup WA itu, jadi setiap acara seminar Zoom, itu diundang. Diundang baik itu di dalam grup, dan diundang juga secara personal seperti yang dijelaskan oleh Pak Wira tadi. Karena apa? Kuantitas dari action itu sangat menentukan kesuksesan kita dalam berbisnis. Akan tetapi, di samping kuantitas dari action, ini juga perlu adanya satu kualitas personal. Jadi setelah kita banyak mendatangkan calon reseller yang kita undang untuk ikut Zoom seminar, dari sekian mitra atau yang sudah tergabung nantinya, itu juga harus ditingkatkan kualitas personalnya, karena itu menentukan percepatan untuk sukses, percepatan untuk berhasil, percepatan untuk semakin populernya bisnis yang kita jalankan. Sehingga pada tahap kedua, setelah kita membuat grup WA yang bersifat umum,
dari sekian anggota grup yang kita undang terus itu menjadi mitra kita, itu juga dibuatkan grup WA khusus. Nah, jadi kita harus punya grup, jadi teman-teman harus punya grup WA yang khusus yang sudah menjadi mitra. Nah, yang sudah menjadi mitra itu diwajibkan untuk ikut BDT. Nah, sehingga kuantitas dari peserta BDT berikutnya itu betul-betul akan didominasi oleh teman-teman mitra yang baru bergabung. Nah, karena teman-teman mitra yang baru bergabung itu yang harus kita tingkatkan juga kualitas personal kita, kualitas personal diri mereka, supaya mereka juga mampu mandiri seperti yang kita lakukan. Contoh, misalnya hari ini saya membuat grup WA dengan anggota 100 orang. Untuk acara Zoom seminar yang akan datang, itu 100 orang itu saya undang semua secara personal, di samping saya umumkan juga di dalam grup. Kalau kita berbicara hukum Pareto, itu 20% aja dari 100 orang itu yang hadir, maka 20 orang kan yang akan hadir. Nah, dari 20 orang tersebut kita berbicara nanti hukum Paritonya juga yang langsung closing, misalnya 20% juga, maka 4 orang. Jadi kalau seandainya kita 3 kali saja mengundang 20 orang setiap acara, 100 orang, yang 20 orang yang hadir, maka kita sudah akan mendapatkan potensi mitra reseller kita, 4 dari setiap acara seminar, dikalikan 5 sudah 20 juga kan, anggota atau mitra reseller yang sudah ada di grup kita. Nah, ini dibuatkan grup khusus tahap keduanya. Dibuatkan grup khusus untuk kita giring dan kita arahkan bisa hadir di BDT. Nah, bisa kita hitung kalau 5 orang saja leader yang menghadirkan mitra dia 20 orang dari setiap mitra, maka sudah 100 orang peserta untuk BDT berikutnya itu yang murni dari mitra baru, yang harus kita tingkatkan kualitas personalnya. Jadi kita harus berbicara secara kalkulatif seperti itu. Nah, kenapa saya tekankan seperti ini? Kalau kita hanya melakukan sebuah langkah taktis tanpa satu konsep yang terarah dan terstruktur, maka peningkatannya itu akan tidak signifikan. Baik peningkatan kuantitas dari mitra yang bergabung dengan kita, maupun peningkatan kualitas dari mitra yang sudah bergabung dengan kita. Nah, jadi sangat simpel kan Mbak Amel? Jadi tahap pertama adalah teman-teman membuat grup WA secara umum, lalu dihadirkan atau diundang anggota grup tersebut secara personal untuk ikut di Zoom seminar. Setelah mereka ikut Zoom seminar, siapa yang sudah bergabung itu dimasukkan ke dalam grup WA yang khusus sudah menjadi mitra. Lalu yang sudah menjadi mitra tersebut diarahkan untuk ikut BDT secara Zoom juga setiap hari Minggu. Maka setiap minggu tim internal kita ini akan mengalami peningkatan secara kualitas. Nah, sehingga dari mitra kita yang sudah bergabung dan sudah ikut BDT, dia juga akan kita arahkan untuk membuat grup WA juga seperti yang kita lakukan. Nah, ini duplikasi secara online-nya kan. Nah, terus selanjutnya, setelah teman-teman itu sudah punya kualitas personal yang bagus, karena mereka sudah ikut BDT, sudah paham terkait dengan sistem, sudah paham juga terkait dengan produk, nah, kita giring untuk masuk pada satu tahapan berikutnya, untuk melakukan percepatan pengembangan secara offline, yaitu melakukan BBI. BBI dalam hal ini tidak harus dalam skala besar. Misalnya teman-teman yang sudah yang sudah ikut BDT itu bisa melakukan tabletop di rumah. Nah, terus bisa 1 minggu 2 kali.
Bisa dalam 1 minggu 1 kali, di luar Zoom seminar dia juga melakukan BT. Karena bagaimanapun juga tingkat closing kalau dilakukan acara secara offline ini akan lebih optimal. Karena apa? Karena kita bertemu langsung dengan calon mitra reseller yang kita undang tersebut. Maka kita jelaskan sistemnya, kita jelaskan tentang produknya. Nah, mereka di samping mereka memahami apa yang kita jelaskan, di situ juga ada satu kontak personal yang mengikat emosi dan psikologis kita dengan mereka. Maka potensi untuk bergabung kalau acara offline itu lebih besar. Kita meyakinkan, kita melakukan penekanan itu lebih enak. Di samping itu mungkin ada rasa nggak enak, ada rasa segan misalnya kalau dia tidak bergabung, karena dia berjumpa langsung. Beda kalau hanya sekedar online. Nah, jadi, dan Mbak Amel, untuk melakukan tahapan-tahapan itu tidak lepas dari sebuah proses yang kita lakukan itu harus dioptimalkan dari kuantitas action seperti yang disampaikan oleh Pak Wira. Kalau kita misalnya ogah-ogahan, kita nyantai misalnya, karena kita merasa sudah ada fasilitas dari perusahaan, acara seminar Zoom setiap minggu itu ada 3 kali, terus ada BDT misalnya setiap minggu, lalu kita enjoy, kita tidak fokus memikirkan, nah, akhirnya chemistry kita dengan bisnis itu tidak nyambung. Nah, dan ini juga akan berpengaruh. Kalau chemistry kita tidak nyambung, ya maka chemistry dari mitra kita pun tidak akan nyambung juga dengan kita dan dengan bisnis yang kita jalankan. Dan untuk tahapan teman-teman bisa melakukan acara offline atau BBI offline, baik itu table talk maupun itu dalam skala yang lebih besar misalnya, dengan jumlah 50 sampai 100 orang di acara offline misalnya, itu juga teman-teman harus sudah ada pada satu tahapan di mana kualitas personalnya itu sudah ditingkatkan. Nah, dia sudah ikut BDT, karena dengan begitu dia akan paham tentang sistem, paham juga tentang produk. Nah, karena bagaimanapun juga proses Zoom seminar yang kita lakukan itu adalah optimalisasi dari program kita untuk mempopulerkan tentang program bisnis. Nah, sehingga tingkat closingnya akan maksimal, itu juga harus di follow up oleh teman-teman secara offline. Nah, baik itu komunikasi personal via WA, telepon, atau ketemu langsung, ya tergantung jarak. Nah, itu harus dioptimalkan. Karena kalau kita hanya sekedar melakukan broadcast yang tanpa arah, atau kita hanya sekedar mengundang dengan cara broadcast di dalam grup, tapi kita tidak melakukan langkah-langkah teknis yang tersistem dan terstruktur, maka hasilnya tidak akan optimal. Nah, jadi saya kira teman-teman dalam hal ini untuk ke depan itu bisa dioptimalkan, karena kalau saya lihat dari partisipan yang hadir pada sore hari ini masih didominasi teman-teman leader yang sudah lama yang bergabung ya. Nah, jadi seharusnya yang kita optimalkan setiap BDT itu adalah teman-teman leader atau teman-teman mitra reseller yang baru bergabung. Nah, sehingga akan terjadi satu peningkatan kualitas juga kepada mitra kita, dan peningkatan kuantitas juga daripada yang hadir pada setiap acara BDT. Nah, dan efeknya adalah jelas pada setiap acara Zoom seminar, jelas pesertanya juga akan lebih banyak. Yang lebih banyak didominasi dari calon mitra, bukan didominasi mitra. Karena kalau saya lihat setiap Zoom seminar ini prosentasi dari teman-teman calon mitra itu di bawah 30%. Nah, jadi yang hadir malah yang teman-teman yang sudah jadi mitra lama. Nah, jadi
ini harus kita evaluasi bersama, khusus untuk teman-teman leader yang sudah lama bergabung. Ayo dimulai. Mulai setelah kita BDT sore hari ini, teman-teman membuat grup WA baru. Secara umum diundang. Target minimal 100 anggota dari WA baru tersebut. Baik itu yang dijaring melalui Facebook maupun dari grup-grup WA yang kita ikuti, yang diundang oleh orang. Nah, kita masukkan ke grup WA kita. Kita lihat kota mereka. Kita pilih dulu kota-kota yang dekat dengan kita mungkin. Setelah yang dekat dengan kita habis, kita cari anggota yang bisa kita masukkan itu yang jauh tidak apa-apa. Target minimal 100. Jadi pas acara Zoom seminar besok, 100 orang itu diundang semua secara personal. Dan diumumkan di dalam grup WA tentang program Zoom seminar. Nah, kalau 100 orang itu diundang semua, potensi yang hadir 15-20 orang. Kalau 10 orang leader yang ada pada sore hari ini mengundang 100 orang, maka potensi yang hadir di Zoom seminar itu minimal 100. Itu dari calon mitra. Nah, setelah yang kita undang itu bergabung, nah, baru dibuatkan mereka grup WA khusus mitra kita. Nah, ini yang dijual, yang dipromosikan adalah BDT. Supaya pas BDT hari Minggu besok, itu jumlah peserta BDT ini sudah 80% dari mitra baru yang bergabung. Bukan 80% dari mitra leader yang sudah lama. Nah, jadi tahapan-tahapan itu harus jelas. Karena apa? Kita tidak bisa melakukan afirmasi, terus menciptakan impian yang besar, tapi tidak diikuti oleh langkah-langkah taktis kita yang terstruktur, dan itu sulit untuk bergerak secara masif. Padahal kita butuhkan dalam proses pengembangan bisnis ini adalah satu pergerakan dan percepatan yang terstruktur dan masif. Nah, inilah gunanya bisnis kita ini dibangun dengan skema sistem afiliasi. Nah, sistem afiliasi itu akan berkembang dengan cepat kalau itu terstruktur dan masif. Nah, langkah-langkah untuk membuat itu terstruktur dan masif ini sudah kita lakukan. Hanya perlu kita evaluasi kaitan dengan langkah-langkah taktis dari masing-masing teman-teman leader yang sudah bergabung. Saya punya keyakinan kalau tahapan-tahapan ini dilakukan oleh teman-teman leader, maka peserta Zoom seminar, hari apa ya kita Zoom seminar itu? Nanti hari Selasa. Itu saya yakin akan lebih optimal undangan dari calon mitra yang hadir. Sama, nanti hari Minggu berikutnya kita melakukan BDT, itu saya punya keyakinan juga akan didominasi peserta dari teman-teman mitra yang baru bergabung juga. Jadi kira-kira demikian Mbak Amel, langkah-langkah taktis yang terkait bagaimana kita bisa cepat untuk mempopulerkan bisnis kita, sehingga dengan populernya bisnis kita itu, maka pengembangan atau percepatan dari perkembangan omset dan income itu bisa kita dapatkan. Ya. Kira-kira demikian Mbak Amel ya. Baik, terima kasih Pak Prabu.